Oke, selamat pagi semua. Jadi hari ini kita masuk bab 12, data handling. Oke, data handling adalah yang kemarin sambungan kemarin lah. Oke, hari ini kita mau belajar macam mana mau mewakilkan data menggunakan 5 kaidah. Oke, kaidah pertama adalah carta palang. Englishnya bar chart. Nama dia sudah bar, jadi dia dalam bentuk palang-palang-palang. Jadi macam mana kamu mau buat? Step 1 is kita kena bikin dulu paksi dia. Oke, apa itu paksi? Paksi itu yang beginilah. Yang garis-garis begini nih. Oke. Oke, lepas tu dia boleh lukis begini atau begini. Dia boleh dalam bentuk vertikal atau horizontal. Cikgu suka buat vertikal. Dari kamu sejak macam mana mau buat, oke? Jadi sini adalah number of student. Sini adalah kelas. Oke, jadi kita mau bikin dia punya scale dulu, skala. Oke, jadi kalau cikgu tengok, wah dia sifir semua 55050, maksudnya dia boleh guna sifir 5. Oke, boleh saja kita pakai sifir 1, tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tidak muat kita punya kertas. Oke, jadi kita pakai sifir 5. Kalau kita tengok, paling kecil adalah 15, paling besar adalah 35. Oke, jadi dia paling tinggi sampai 35 lah. Jadi kita kasih tanda. Tidak boleh mulai dari 5A, dia mesti mulai dari tidak boleh mulai dari 15, mesti mulai dari 5. Pakai sifir 5, 0, 5, 10, 15, 25. 20, 25, 30, 35. Perlu ke 40, tak payah. Oke, lepas tu di sini kita bikinlah kelas dia. Oke, satu cemerlang sampai 15. Jadi satu cemerlang sampai begini. Oke, ini satu cem. Itu nah. Satu istimewa sampai 25. Begini. Ini satu istimewa. Satu inovasi sampai 30. Jadi 30 sampai sini. Satu ino. Oke, lepas itu satu ilmiah sampai 35. Sampai sini. Tuh, 35. Kono. 130. Ini satu ilmiah. Satu ijtihad sampai 20. Jadi sampai sini. Di sini. Ini. Nah, cikgu punya buku kotak-kotak ini saja. Jadi senang cikgu mau buat. Jadi kamu mesti ukur juga lah. Oke. Jadi ini adalah satu ijtihad. Wow, tadi kalah tulisan cikgu. Jadi ini namanya carta palang. Dia tidak boleh berkata-kata. Mari sambung. Sekejap. Oke, seterusnya kita bikin carta pie. Carta pie di dalam bentuk pie. Apa itu pie? Dia bulat. Oke, jadi untuk bikin carta pie, langkah satu adalah kita kena cari jumlah dia dulu. Oke, cikgu malas kira. Lama punya main terang ini. Oke, 12 tambah 16 tambah 5 tambah 3. Jadi total dia adalah 36. Oke, jadi untuk kira sudut, angle, sinilah formula dia. Sudut dia adalah frekuensi over total times 100. Itu formula dia. Jadi kalau macam ini frekuensi over ini time 100 sejak 360. Okay, time 360. Sebab dia bulatan. Jadi ini 16 bahagi 360 kali 360. 36. Astaga. Ini 5 bahagi 36 kali 360.
Ini 3 kali 36 kali 360. Oke, 36 itu 36, 36, 36 datang dari jumlah ini semua. Yang nomor di atas datang dari ini. Ini 360 sebab satu bulatan itu adalah 360. Oke, jadi kita kira lah satu-satu. Nampak ini nggak lucu tangan sini? Sini. Boleh lah ini kali. Kayak jadi 12 over 360 divided by 360. 12 divided 360 ini gini. Jadi 120. 16 bagi 36 kali 360 160. 5 bahagi 36 kali 360 50. 3 bahagi 360 36 kali 360 30. Oke, jadi kita ada sudah ini 3 nomor. Oke, jadi apa kita membuat dengan nomor itu? Langkah pertama adalah kita kena ada bulatan dulu. Oke, bulatan. Cikgu tidak ada bulatan. Oke, kita bikin bulatan dulu. Maaf. Selalu periksaan kamu tidak payah bikin bulatan, Bene. Sudah ada sedia bulatan dia. Itu pindah. Nah, tidak cantik bulatan dia, tapi apa boleh buatlah. Oke, pusat dia nih, nah. Jadi kita buat 120 dulu, tuh nah, 120. Jadi macam mana kita membuat 120 sini? Oke, kalau Cigu akan bikin satu garis dulu. Oke, jadi Cigu punya pembaris spesial lah, ada nih, nah, ada sudah dia punya protractor. Jadi 120 dia adalah Cigu tanda saja di luar 120 tuh sampai sini. Oke, jadi gini. Ini 120. Lepas itu 160 Cigu kira dari garis ini nah. Salah. 120 tuh nih nah. Nah, baru tahu salah. Kasih kena tuh nah. Macam mana lah kalau salah? Nah, itulah kenapa kita mau pakai pensil. Jadi ini 120, ini tidak kira. Astaga, kalau periksa ini tidak markah sudah ini begini. Ya 160, kamu kira dari garis ini, kasih kena yang ini nah, 160. 160 tuh sampai sini. Jadi 160-nya gini. Ini 160. Lepas tuh 50 garis ini kasih kena Nina. Nina. Jadi begini. Begini. Dia mau 50 sampai Nina. 50. Ini 50. Yang tinggal tak payah kira. Jadi boleh label 120 itu adalah football. Badminton Nina. Hoki Nina. Table tennis Nina. Oke. Jadi itulah dia punya kerja. Coba kita sambung soalan seterusnya. Oke, seterusnya line graph. Gagar. Oke, line graph. Dia punya soalan adalah bilangan demam denggi, case demam denggi yang berlaku di satu daerah pada satu tahun. Jadi line graph. Line graph itu lebih kurang macam carta palang, bacat, tapi dia dalam garis-garis. Jadi macam mana mau buat? Kita bikin begini dulu. Dia punya paksi. Oke, ini adalah number of cases. Ini adalah month. Oke, jadi kalau kita tengok sifir dia, kita boleh pakai sifir 2 nih. Sifir 2. Oke, jadi
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ayo. 22, 24 nih nah. Tidak muat. Oke, jadi kita tengoklah Januari, kita taruh sini Januari. Sinilah. Sini Januari. Januari 12. Sini. Oke, lepas itu sini Februari. Februari 20. Sini. Lepas itu sini March. March 14. Sini. Oke, 14. Lepas itu April. Sini 18. Mei 18 juga. 18. Jun 24. Sini. Jadi apa kita mau buat? Kita garis-garis dia. Begini. 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 Jadi inilah graf garis. Graf garis tidak payah sambung hujung, dia bergantung begitu saja terapung. Oke. Next one adalah kita plot titik. Oke, apa itu plot titik? Oke, ini mungkin baru nih kali untuk kamu. Oke, jadi ini dia bilang bilangan macis dalam 24 kotak macis. Jadi langkah 1 adalah kita kena bikin dia punya begini. Kita bikin dia punya itu paksi. Oke. Jadi kalau kita tengok nomor dia yang paling kecil adalah 46. Yang paling besar adalah 52. Dan dia di sana-sana saja. Jadi kita tulislah 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Begitu. Oke. Jadi kita pakai marker pen supaya senang nampak. Cara dia adalah kita titik. Oke, 49. Kalau cigu akan tulis itu satu beginilah. 49. 46. 48. 50. 51, 49. Nah, gitu. 46, 48, 49, 52, 49, 50, 50, 49, 51. Nampak aja gini. Oke. Mana sudah itu? 50, 50, 50. Tapi jangan biasa buat begitu mesti tengok satu-satu. Nanti bingung. 48, 51, 50, 48, 49, 48. Inilah plot titik. Sekian, terima kasih. Oke. Dia main titik-titik lah. Seterusnya di belakang ini. Seterusnya kaidah stem and leaf ataupun batang dan daun. Oke. Jadi ini adalah marka yang diperoleh oleh 33 orang dalam ujian sejarah. Jadi macam mana kita mau buat? Macam yang tadi juga, kita tengok dulu apa nomor paling kecil. Nomor paling kecil adalah nomor paling kecil 27. Itu nomor paling kecil. Nomor paling besar adalah 82. Jadi macam mana kita mau buat? Oke, ini kan kita kena bikin dia punya batang, lepas itu baru kita sambung-sambung daun dia. Apa itu? Jadi kita bikin dulu jadwal begini. Ini adalah dia punya stem, dia punya batang. Ini adalah dia punya leaf, dia punya daun. Jadi dia punya batang itu
dia punya batang itu dia punya kepala. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Setelah 15 menit sudah. Oke, jadi kita kasih masuk satu-satu. Jadi 82. Dia punya daun itu yang nomor di belakang, nomor di depan dia batang. Jadi 2, 39, 9, 62, 2, 34, 4, 75, 56, 55, 64, 46, 72, 46. Kalau berulang tulis balik. 78, 80, 77, 55, 27, 39, 61, 38. Mana sudah ini? 38, 47, 49, 56, 52, 43, 70, 73, 63, 66, 68, 63. Mana 3? 51, 59, 58. Wow, sangat bertaburan. Oke, jadi ini belum siap. Kita kena susun yang di belakang itu. Oke, macam mana susun? Kita buat balik. Kita kasih tulis satu kali lagi jadwal. Boleh saja kamu padam sebenarnya, tapi cikgu mau lukis balik lah. Oke, jadi ini stem, ini leaf. Jadi yang ini 27 itu sajalah. Yang ini kita 3 nih, kita kena susun dari kecil sampai besar. Jadi 3, 4, 8, 9, 9. Susun dari kecil ke besar. Ini 4, 3, 6, 6, 7, 9. Ini 5. 1, 2, 5, 5, 6, 6, 8, 9. Oke. Nomor 6. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 6. Dia mesti ikut ascending order. 7, 0, 2, 3, 5, 7, 8. Semakin cantik tulisan cikgu. Nomor 8, 0, 2, 8. Oke, dia dari kecil ke besar. Oke, panjang kita punya lesson nih hari ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Thank you everybody. Thank you.